Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Salsabila dengan NIM 2108015290, mahasiswa di Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Nah, pada hari ini saya akan mempresentasikan terkait dengan penelitian yang akan saya lakukan berkaitan dengan studi mediasi self-compassion, hubungan loneliness, dan perilaku non-suicidal self-injury pada remaja di Jabodetabek. Nah, untuk latar belakang dari penelitian saya, ini bisa dilihat ya bahwa remaja itu secara alamiah termasuk dari populasi yang rentan terhadap kesehatan mental gitu. Begitupun dari data bahwa 1 dari 7 anak dengan usia 10 sampai 19 tahun itu mengalami gangguan kejiwaan berkaitan dengan masalah kesehatan mental juga ya, seperti depresi, kecemasan, kemudian stres, gangguan perilaku, seperti bunuh diri dan self harm. Kemudian ada juga perilaku non-suicidal self-injury gitu ya. Nah, untuk prevalensi NSSI ini di negara maju maupun di negara berkembang yang dilakukan oleh remaja itu berkisar antara 12% hingga 40% selama pandemi COVID gitu. Nah, untuk secara global ternyata remaja juga menunjukkan perilaku NSSI tertinggi gitu sebesar 17,2% gitu. Nah, kalau untuk di Indonesia sendiri ditemukan bahwa kelompok usia 12 sampai 19 tahun itu self injury-nya mencapai angka 50% gitu. Dengan masing-masing frekuensi self injury-nya 10 kali itu sebanyak 38%, kemudian 28% lainnya itu mengalami melakukan self injury itu sebanyak 11 sampai 50 kali. Nah, selain itu ternyata perasaan kesepian remaja di bawah 18 tahun itu mendominasi bahwa perasaan kesepian ini didominasi oleh individu dengan usia di bawah 18 tahun yang mana itu adalah remaja gitu. Nah, kesepian itu menjadi faktor yang berhubungan dengan perilaku NSS itu tadi dan bunuh diri karena individu yang kesepian akan merasa sendiri dan beranggapan bahwa orang lain tidak akan membantu untuk mengatasi masalahnya. Nah, perilaku melukai diri sendiri ini ternyata dilakukan atau digunakan itu sebagai cara untuk menyalurkan emosi negatif dan rasa sakit yang sulit untuk diungkapkan gitu. Nah, emosi negatif ini ternyata didukung oleh kesepian gitu akibat perasaan yang tidak dianggap oleh lingkungan sosialnya gitu. Selain itu, individu dengan self compassion rendah itu mudah mengalami emosi negatif serta mendorong munculnya NSSI. Nah, dari penelitian juga ditemukan bahwa self compassion ini terbukti berperan sebagai penghubung atau memediasi antara emosi negatif dengan NSSI, kurang lebih begitu. Nah, jadi alasan mengapa saya meneliti berkaitan dengan mediasi antara self compassion dengan antara hubungan loneliness dengan NSSI karena ya berkaitan dengan studi-studi literatur bahwa self compassion ini ternyata bisa ya menjadi mediasi atau sebagai penghubung antara NSSI dan loneliness gitu. Nah, tujuan dari penelitian saya yaitu untuk menganalisis apakah self-compassion dapat berperan sebagai mediasi dalam hubungan loneliness terhadap non-suicidal self-injury pada remaja di Jabodetabek. Selanjutnya saya akan menjelaskan berkaitan dengan non-suicidal self-injury. Jadi secara teoris, non-suicidal self-injury atau NSSI ini adalah perilaku melukai diri sendiri gitu secara sengaja, tapi itu tidak ada niatan untuk melakukan bunuh diri. Nah, itu menurut Klonsky tahun 2007. Nah, sementara menurut Nock, perilaku NSSI ini ya adalah perilaku atau bentuk self injury behavior ya, yang merujuk pada perilaku individu yang secara sengaja melukai diri sendiri, baik terdapat niat bunuh diri maupun tidak terdapat niat untuk bunuh diri.
Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan berkaitan dengan loneliness atau kesepian. Jadi, kesepian ini didefinisikan sebagai salah satu hal yang melekat pada individu, di mana, bagaimana sih hubungan, individu dengan sosialnya gitu. Eee, hal ini terjadi apabila ekspektasi individu itu tidak bisa terpenuhi atau tidak sesuai dengan realita yang ada. Nah, sehingga, ekspektasi yang tidak terpenuhi itu akan menimbulkan perasaan tidak nyaman seperti gelisah, kemudian merasa tertekan, kemudian akhirnya membatasi hubungan sosial gitu pada diri sendiri. Kemudian menurut Peplau dan Goldstone, mengartikan bahwa kesepian ini berhubungan dengan keterampilan sosial gitu. Jadi, berkaitan dengan buruknya hubungan antar pribadi, kemudian, apa ya, individu dengan harga diri yang rendah, kemudian perasaan malu, dan persepsi hubungan sosial yang tidak sesuai dengan harapannya. Nah, untuk yang self compassion, Neff itu menjelaskan bahwa self compassion itu sebagai sikap individu gitu ya untuk menerima dan merasakan penderitaan diri sendiri gitu, tanpa, melakukan penghindaran, kemudian apa ya, berusaha menyembuhkan luka dengan kebaikan. Kemudian sikap tidak menghakimi diri sendiri saat merasakan gagal, kemudian saat merasakan sakit, kemudian ketika memiliki kekurangan gitu. Jadi mereka akan melihat pengalaman hidup sebagai bagian dari kehidupan manusia secara utuh gitu. Nah, kemudian self compassion ini dapat berfungsi dalam membantu individu agar lebih mengenal diri sendiri, kemudian lebih mencintai diri sendiri, sehingga individu akan merasa lebih mudah ketika dihadapkan pada sebuah kesulitan atau penderitaan yang dialaminya. Oke, untuk penelitian saya, metodenya ini termasuk penelitian kuantitatif, kemudian saya menggunakan model uji mediasi yang nantinya akan menggunakan proses makro versi 42 gitu dan, menggunakan bantuan SPSS. Nah, untuk partisipan dalam penelitian yaitu, terdapat 66 remaja yang berusia 12 sampai 19 tahun di wilayah Jabodetabek. Kemudian untuk pengambilan sampel ini, itu saya melalui teknik purposive sampling gitu. Jadi udah ada kriteria yang udah ditentukan. Kemudian untuk alat ukur yang saya gunakan, untuk alat ukur Loneliness, saya menggunakan UCLA Loneliness Scale version 3. Nah ini oleh Russell tahun 1996, namun saya menggunakan yang telah diadaptasi oleh Putri tahun 2019. Nah kemudian untuk alat ukur self non-suicidal self-injury atau NSSI, saya menggunakan Inventory of Statement about Self-Injury atau ISAS. Nah, ini oleh Klonsky dan Glenn tahun 2019 dan saya menggunakan alat ukur yang telah dikembangkan oleh Awalini dan Harsono pada tahun 2023. Nah, untuk variable self compassion, saya menggunakan self compassion scale atau SCS yang diciptakan oleh Neff pada tahun 2003, namun saya menggunakan hasil dari adaptasi dari Sugianto dan kawan-kawan pada tahun 2020. Untuk hasil uji validitas, saya menggunakan teori dari Nunnally bahwa konstruk variabel dikatakan reliable itu jika memberikan nilai Cronbach alpha lebih dari sama dengan 0,70 gitu. Nah, ternyata setelah diuji, Nunnally ini memperoleh nilai Cronbach alpha sebesar 0,876. Untuk sedangkan NSSI sebesar 0,948 dan yang terakhir self compassion memiliki nilai Cronbach alpha sebesar 0,814. Nah, berarti ketiga variabel ini sudah dikatakan valid karena masing-masing dari Cronbach alpha-nya lebih dari atau sama dengan 0,70. Ya, untuk uji validitas reliabilitas itemnya, saya menggunakan teori dari Palupi bahwa pada model pengujian validitas yang menggunakan Cronbach alpha itu menunjukkan nilai valid ya jika koefisien Cronbach alpha if item deleted-nya ini menunjukkan nilai lebih kecil atau rendah dari hasil nilai Cronbach alpha variabelnya. Jadi variabel Loneliness ini ditemukan bahwa terdapat 2 item yang tidak valid gitu, yaitu pada item nomor 8 dan 17 dan 18 item
dinyatakan valid. Kemudian untuk variabel non-suicidal self-injury, ditemukan bahwa item yang tidak valid itu sebanyak 2, yaitu pada nomor 11 dan 14. Nah, kemudian sisanya ada pada 37 item yang valid. Selanjutnya, untuk variabel self-compassion ditemukan bahwa item yang tidak valid itu sebanyak 3, yaitu pada nomor 5, 8, 10, dan 23 item valid. Untuk uji hasil mediasi, pada model yang pertama atau PT, gimana sih hubungan antara long list dan self compassion, ini bisa dilihat signifikan ya, karena nilai p-value-nya 0,0457, di mana nilai p-value-nya itu lebih rendah dari 0,05, dengan arah keterhubungan itu negatif. Apabila long list-nya tinggi, berarti self compassion-nya itu rendah gitu. Nah, untuk pengaruhnya sendiri di sini sebesar 6,1%. Kemudian untuk model PET-B, di sini model ini dihasilkan bahwa signifikan ya, karena nilai p-value-nya 0,0093 gitu, dan nilai pengaruhnya itu sebesar 0,1380 atau 13,8%. Ya, oke, baik. Untuk model yang kedua, PAT-B dan C-aksen, ternyata di sini pada PAT-B atau mediator ke NNSI atau self compassion ke NNSI itu hasilnya tidak signifikan karena 0,2184 gitu. Jadi itu lebih dari 0,05 gitu. Kemudian patsi aksen atau variabel X ke Y kemudian setelah dikontrol oleh variabel M, ini hasilnya tuh masih signifikan gitu ya. Jadi long list ini terhadap NSSI itu berpengaruh signifikan gitu, dan signifikan positif gitu. Jadi arahnya positif. Nah, kemudian untuk di total effect ini menginterpretasikan bahwa loan list, hubungan loan list terhadap NSSI itu tanpa mediator atau tanpa self compassion ini hasilnya signifikan gitu ya. Jadi 0,0050, di mana itu kurang dari 0,05 dengan pengaruh sebesar 11,68%. Nah, kemudian untuk kesimpulannya ditemukan bahwa long list ini secara negatif ya, secara negatif signifikan mempengaruhi self compassion. Jadi ketika kesepiannya ini tinggi, berarti self compassion-nya itu rendah dengan pengaruh sebesar 6,1%. Kemudian untuk secara keseluruhan kombinasi antara long list dan compassion ini untuk menjelaskan NSSI signifikan gitu. Tapi self compassion terhadap NSI itu hasilnya tuh tidak signifikan tadi. Kemudian untuk yang setelah dikontrol oleh variabel self compassion, ternyata nilai pengaruh long list terhadap NSI itu masih signifikan dengan nilai p-value 0,0141. Kemudian hasil total effect ini menjelaskan bahwa long list tanpa mediator memiliki hubungan signifikan dengan NSSI gitu, dengan pengaruh sebesar 11,68%. Nah, untuk melihat adanya mediasi atau tidak dari self compassion, ini bisa dilihat dari perolehan nilai indirect effect gitu ya, bahwa buat LLCI sebesar 0,0311 dan buat ULCI sebesar 0,1433 gitu. Jadi di sini hasilnya tidak ada hubungan signifikan karena ada minus gitu. Jadi ada hasil 0. Jadi bisa disimpulkan. Nah, untuk penelitian saya bisa disimpulkan bahwa ternyata self compassion ini tidak memediasi ya hubungan antara long list dan terhadap NSSI pada remaja di Jabodetabek gitu. Nah, kurang lebihnya yang saya bisa sampaikan, apabila dalam bertutur kata banyak kesalahan, saya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.